Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Allah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat pimpinan pelindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami boleh dengan tubuh yang sehat dan kekuatan dari Tuhan, kami boleh hadir dan tiba di tempat ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin dari awal sampai dengan akhir. Sertai juga saudara-saudara kami yang belum bersama dengan kami, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang serta apapun, dan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus sungguh amat baik ya. Kalau kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus baik. Biar kita persiapkan hati kita untuk kita diberkati semua dari firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Yesus pegang tangan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku.
kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kita katakan sekali lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Kita hidup semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tidak ada kebanggaan dalam hidup kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup mengubah hidupku. Benar Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Segala kemuliaan dan pengagungan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Semua hidup kami karena anugerah-Mu, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak ada satu pun kebanggaan dalam hidup kami ya Tuhan, yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Semua tidak ada apa-apanya ya Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Yesus pegang
Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan dalam menjalani hidup-hidup kami di tengah dunia ini. Hari demi hari yang berat ini ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Alasan kami hidup adalah untuk mempermuliakan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini. Kami masih boleh menyembah, kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami juga mau diberkati dari firman Tuhan, diajar dari firman Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang mimpin hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman. Tuhan sertai dia. Tuhan pakai dia. Dan urapi dia supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kami. Terlebih kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang pimpin dari pertengahan sampai akhir dari kebaktian ibadah kami pagi hari. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perahaskan dan mohonkan doa ini. Amin. Shalom. Saya buka topeng saya dulu. Saya minta maaf Pak Gembala. Bapak masih belum berubah namanya ya. Masih Pak Daniel ya. Iya, saya 14 Oktober 2018 saya pernah ada di sini. Lalu hari ini lagi. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Minta maaf juga karena kami datang sangat terlambat. Dan ini rekor untuk saya karena turun dari mobil langsung di mimbar. Saya pernah ikut satu ibadah. Liturginya berlangsung dari pukul 3 sore, lalu saya khotbah pukul 12 malam. Itu rekor lain yang itu, rekor liturgi terpanjang. Baik Bapak Ibu, nama saya belum berubah, Pak Rehabiam. Datang di sini dalam rangka berbagi pengalaman di kampus. Lalu dapat kepercayaan dari Pak Daniel, terima kasih banyak. Bersama Pak Opir dan teman-teman, ya, saya ada di sini hari ini. Mari membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ketiga, jemaat Tuhan ayat yang ke-4. Demikian seterusnya sampai ayat 11. Lalu kita mengulang ayat yang ke-8. Silih berganti dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Lalu mengulang ayat 8. Baik, saya akan mengawali pembacanya. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku
baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bersama-sama kembali ayat 8, demikian firman Allah. 2, 3. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Setiap orang punya pengalaman yang unik ya, setiap kita, karena memang Tuhan dalam kemahajeniusannya menjadikan kita dengan pribadi yang tidak sama. Anak kembar pun mereka punya keperbedaan yang signifikan ya. Apalagi kita dengan diri kita yang memang lahir berbeda. Nah, saudara, setiap kita punya jalan hidup masing-masing. Lalu ada yang kita pinginnya bisa dilupakan karena mungkin pahit dan seterusnya. Tapi ada yang sedapat mungkin kita mengingatnya. Nah, biasanya yang kita ingat adalah hal-hal yang baik. Ya. Saya punya pengalaman sendiri dan banyak hal yang demikian juga. Dan salah satu yang saya masih ingat segar sekali sesuai dengan firman hari ini adalah sejarah sekolah saya. Saya masuk SD itu ketika saya berumur 14 tahun. Langsung kelas 5 karena saya adalah anak seorang penginjil yang memberitakan Injil kepada lebih mayoritasnya adalah masyarakat nomaden. Jadi yang pindah-pindah ke dalam hutan satu hutan lain. Nah, jadi itu sebabnya umur 14 tahun saya baru masuk SD. Tapi saya bersyukur karena guru SD kami, Pak Sugeng Harjo Pramono namanya, dia memberi kebijakan sehingga kami dites, lalu kelas berapa bisa masuk gitu. Nah, saya bisa masuk kelas 6 langsung, tapi karena saya bersamaan dengan kakak saya yang sudah berumur 16 tahun, jadi kami dua berbagi. Dia masuk kelas 6, saya masuk kelas 5. Saya masuk SMP dan masuk SMA. Nah, di SMA itu waktu kami lulus SMP, sebenarnya saya lulus bersama dengan seorang teman. Kami dua adalah lulusan terbaik kabupaten. Tapi karena sesuatu dengan hal, orang menyebutnya 1998 sebagai KKN. N-nya itu nepotisme. Jadi kami tidak bisa mendaftar di sekolah yang bagus. Dan akhirnya saya terdampar di sebuah sekolah. Namanya SMA Muhammadiyah Tanjung Redap, Berau Kaltim. Jadi SMA Muhammadiyah itu dijuluki di daerah kami sebagai SMA Buangan. Itu adalah sebuah SMA setelah kalau kita tidak lulus di 7 sekolah menengah atas yang lain, mau tidak mau berhenti di situ. Jadi saya, Bapak Ibu bisa bayangkan, anak teman-teman muda bisa bayangkan model orang yang tersangkut di situ. Ya, kayaknya cuman saya orang baik. Jadi itu anak-anak berandal kebanyakan ya. Tapi yang menarik adalah walaupun saya masuk di situ dengan kami 57 orang yang tersaring di situ. Kemudian tahun kedua sekolah itu menjadi sekolah favorit. Lalu tahun ketiga saya di situ semakin favorit dan waktu saya lulus kami kepala sekolah bilang kepada kami, Dr. Andes Legeno namanya, dia bilang, wah ini angkatan yang sangat spesial, jadi kita harus memberi mereka penghargaan. Tapi di dalam angkatan yang spesial ini ada seorang anak yang sangat spesial. Dialah yang membuat sekolah ini menjadi sekolah favorit karena tahun pertama dia di sini, dia sudah membawa kita menjuarai berbagai macam lomba. Dan tahun 88 kami juara 3 nasional dalam lomba karya ilmiah dan lomba cerdas cermat.
Dan tahun 88, tahun terakhir, itu tahun kedua, lalu tahun 90, kami juara 1 provinsi, tapi tidak dikirim ke nasional lagi karena kami sudah kelas 3. Nah, dia adalah Rehabiam Bilung. Wah, jadi saya dipanggil maju, ya. Lalu saya maju, tadi kepala saya biasa-biasa aja rasanya, tapi langsung kepala saya mengembang gitu loh. Dan rasanya dada saya segala sesuatu kok melebar semua gitu ya. Jadi saya senang sekali karena meskipun saya satu-satunya orang percaya di situ, tapi saya bisa mengubah keadaan di situ. Bapak Ibu, kehidupan yang menyenangkan orang lain adalah sebuah kehidupan yang harus menjadi obsesi, harus menjadi kerinduan setiap kita. Suami, dia harus dapat merebut istri dan perhatian istrinya. Demikian pula istri seperti itu. Kita sebagai ayah dan ibu dalam rumah tangga, sedapat mungkin harus berjuang menjadi teladan dan kesukaan anak-anak. Anak-anak juga seperti itu. Mungkin ada orang tua yang kurang bagus, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai orang tua itu. Anak-anak harus berjuang, tetap benar, dan tetap merebut hatinya. Ya, siapapun kita dalam konteks dan relasi apapun, kita harus berjuang untuk mencapai sebuah keadaan menyenangkan orang lain. Nah, saudara, apalagi kita sebagai seorang percaya, kehidupan kita ini bukan dirancang untuk 70-80 tahun di bumi ini. Kehidupan kita ini adalah dirancang untuk kekekalan. Dan bukan di dunia ini, di rentang 70, 80 atau 90 tahun ini, penghargaan terbaik dan abadi yang kita kejar. Karena Alkitab berkata untuk keabadian, segala sesuatu yang kita buat di dunia ini, saudara, seperti tali, bak sebuah tambang yang menambat kita persis di bema Kristus. Itu adalah pengadilan. Itu terjemahan Indonesia ya untuk pengadilan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Tapi kata itu sebenarnya diterjemahkan dari kata bema, yang latar belakangnya itu adalah sebuah podium penghargaan yang dibuat dalam sebuah lomba, di mana pemenangnya akan didirikan di situ. Di satu titik, bema itu diletakkan di satu titik di mana setiap orang dalam tribun itu tidak ada yang tidak dapat melihatnya. Pemenang itu akan naik di bema itu, kemudian kaisar dia akan turun sebagai wakil dari kemuliaan kerajaan. Lalu dia turun dan menyematkan kalung atau mahkota kepada pemenang itu. Lalu orang bersorak-sorai. Saudara, Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 15 dan 2 Kolose pasal 3 ayat yang ke-24, Kristus rindu setiap kita mencapai keadaan itu. Bagaimana setiap kita kemudian berdiri di situ dan Kristus menggenapkan janjinya dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Jadi saudara, bema itu atau pengadilan itu bukan sesuatu yang ditetapkan oleh Kristus atau dijadikan Kristus untuk menakut-nakuti, bukan. Itu bukan sesuatu tempat di mana dia mau supaya kita dipermalukan, bukan. Tapi bema adalah sebuah persuasi. Bema adalah sebuah cara Allah memperlihatkan keagungan kasih-Nya kepada kita. Bema adalah cara Tuhan merangsang kita, menstimulasi setiap kita untuk kita bangun dalam sebuah kehidupan yang berstandar ilahi. Supaya tepat pada waktunya ketika Tuhan datang nanti, dalam 1 Tesalonika 4, 16, 17, dia akan mendirikan di situ. Lalu menurut Alkitab dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-11, lautan malaikat yang berjumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa itu akan terpesona dengan Anda. Dan Kristus Tuhan berkata kepada kita di depan, di atas bema itu, sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Amin. Jadi saudara, setiap kita harus mempunyai obsesi bagaimana kehidupan kita ini secara personal, keluarga kita dan jemaat ini dapat menjadi jemaat yang menjadi pusat kesenangan Allah, memberkati setiap orang di sekitar kita. Karena saudara, Alkitab berkata dalam Yesaya 8 ayat 18, setiap keluarga yang kita punyai dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi tanda dan alamat Allah bagi dunia.
Jadi saudara, setiap kita harus berjuang, punya obsesi bagaimana kita membangun kehidupan yang baik. Nah saudara, Filipi pasal yang ke-1 ayat 3 sampai ayat 11 ini adalah seperangkat model hidup bagaimana kita bisa menjadi pusat kesenangan Tuhan. Kalau saudara membaca ayat yang ketiga tadi dikatakan Paulus bersyukur setiap kali ia mengingat jemaat itu. Dalam ayat yang keempat dikatakan dia selalu berdoa untuk mereka. Tetapi dia berdoa bukan karena kewajiban kerasulan. Tapi dia berdoa karena dia memang bersukacita atas jemaat itu. Dan dalam ayat berikutnya dikatakan dia bersukacita bagi mereka. Bersyukur setiap kali dia mengingat, ayat yang kelima. Bahkan dalam ayat yang ketujuh dikatakan dia menempatkan umat itu sebagai berada di pusat hati. Hati itu adalah pusat hidup. Hati adalah pusat pertimbangan nilai dan moral. Disitulah jemaat ini diletakkan oleh Paulus. Bahkan saudara, mungkin saja Paulus kita berpikir bahwa itu hanya lip service saja. Ini adalah sebuah omongan yang indah-indah saja. Saudara, dia mengantisipasi itu. Itu sebabnya ayat 8 yang tadi kita baca ulang. Dia berkata bahwa dia mengangkat Allah sebagai saksi. Kata Allah itu dalam PB adalah sebuah gelaran yang menunjukkan bukan saja kemahakuasaan, bahwa bukan saja supremasi atas semesta ini, tapi Allah adalah pribadi yang menyelidiki hati dan batin. Artinya saudara, apa yang dia katakan mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 itu adalah otentik, adalah benar, adalah murni. Bahwa dia sangat bersyukur, dia sangat bersukacita, dia sangat senang atas jemaat itu. Dia berkata bahwa aku mengangkat Allah sebagai saksi, bahwa aku mengasihi kamu sama seperti Kristus mengasihi umatnya. Nah saudara, seberapa standar atau seberapa nilai kasih Kristus kepada umatnya? Kalvari, itu jawabannya. Kayu salib adalah sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan keagungan kasih Kristus. Kalau saudara lihat dalam diri saudara dan kita lihat sejarah dunia hari ini, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai hari ini dan seterusnya saudara, tidak ada alasan salib berdiri pada hidup kita. Karena saudara, kualitas hidup kita, keadaan kita hanya pantas dieksekusi mati di kekekalan neraka. Tapi Alkitab berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, ia sekarang terorientasi, dia sedang difokuskan di dalam pemeliharaan Allah Tritunggal untuk ke sorga. Karena apa? Ada seorang yang bertahan, berjalan di bentang Via Dolorosa. Meskipun dia tahu kematian adalah ujung perjalanan itu, dia berjalan terus sampai kepada salib untuk berkata selesai, supaya kita tidak binasa. Itulah yang disebut Paulus di sini sebagai kasih mesra Kristus Tuhan. Saudara, Paulus mengasihi jemaat itu seperti Kristus mengasihi kita. Artinya saudara, sangat. Satu bagian yang kita pelajari hari ini adalah apa yang menjadikan Paulus ini begitu mengasihi jemaat ini. Kenapa jemaat ini menjadi kesukaan yang luar biasa bagi Paulus? Kita tahu saudara, memang ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi saudara tahu 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 berkata bahwa tidak ada bagian dari Alkitab kita 1189 pasal. Tidak satu kata pun dikatakan oleh bagian itu sebagai ditulis oleh manusia karena dia mau dan karena dia bisa. Tapi semua kata di dalam firman ini dituliskan dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Artinya saudara, 40 penulis yang menulis 66 kitab ini hanyalah alat di tangan Allah untuk menyatakan hatinya kepada jemaat di Filipi. Artinya saudara, kesukaan yang ada di hati Paulus itu sebenarnya berangkat dari kesukaan Allah Tritunggal kepada jemaat ini. Itu sebabnya saudara, prinsip ini harus kita pelajari. Harus kita ketahui, harus kita memaksa diri kita menghidupkannya supaya kita dapat menjadi pusat kesenangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya memberi tema hari ini, firman Tuhan hari ini, jemaat yang menjadi pusat kesenangan Allah. Amin. Yang pertama adalah saudara perhatikan dalam ayat yang ke-5. Bagaimana supaya kita dapat
menjadi pusat kesenangan Tuhan. Yang pertama disebut dalam ayat 5 itu, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara perhatikan ada kata karena. Kata karena itu adalah sebuah kata tugas yang menghubungkan dua hal sebelum dan sesudahnya itu dalam hubungan sebab akibat. Kesyukuran, kesukaan, dan kesukacitaan dalam ayat 5, 4, 5a, 4 dan ayat 3 itu adalah karena hal yang disebut berikutnya. Apa itu? Dikatakan karena persekutuanmu dalam berita Injil. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat itu dalam bahasa kita, dalam terjemahan kita, itu dikatakan Paulus senang akan persekutuan mereka. Tapi persekutuan yang ada dalam lokal tertentu, karakter tertentu. Di situ disebutkan dalam berita Injil. Jadi kalimat ini mau katakan kepada kita ada Injil. Seperti ini. Lalu mereka bersekutu di dalam Injil itu. Membangun sebuah peribadatan, membangun sebuah persekutuan di dalam lokal Injil itu. Itu arti terjemahan kita. Tapi saudara, saya melihatnya di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan baik. Yaitu sebuah preposisi atau sebuah kata depan bahasa Yunani, eis. Eis itu kalau diterjemahkan, lalu dimasukkan ke dalam struktur kalimat kita ini, dia berubah bunyinya. Dia akan berubah menjadi karena persekutuanmu dalam memajukan, mengedepankan. Itu arti kata eis itu, membuat di depan berita Injil. Jadi rupanya bahasa aslinya itu adalah orang Filipi ini adalah mereka bersekutu untuk sebuah kepentingan, membangun kebersamaan, membangun sebuah persatuan. Untuk kepentingan apa? Mendorong ke depan, menaruh di depan apa itu? Berita Injil. Jadi saudara, mereka bersekutu untuk memberitakan Injil. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau perhatikan karakter pemberitaan itu di bagian akhir itu dikatakan dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi saudara, mereka bersekutu bukan hanya 1 hari, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi sejak mereka menerima Injil, mereka bersekutu. Sampai kepada saat mereka menerima surat ini. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-6, Paulus mempunyai keyakinan bahwa apa yang sudah dimulai itu akan berkesinambungan sampai pada hari Tuhan. Apa kesimpulan kita? Untuk sebuah karakter, supaya kita dapat menjadi pusat kesenangan Tuhan. Karakter pertama adalah kita harus membangun kesukaan bersekutu untuk memberitakan Injil. Dengan lain perkataan bahwa jemaat yang menyenangkan Tuhan adalah jemaat yang memberitakan Injil. Nah, apa krusialnya? Kenapa Tuhan menyenangkan hal itu? Saudara tahu, Injil itu adalah penentu atau faktor penentu apakah gereja ini akan hidup besok atau mati. Apakah gereja ini akan berkembang atau tidak berkembang? Apakah gereja ini akan menjadi perhimpunan nominal atau menjadi sebuah persekutuan yang dinamis yang saling menguatkan lalu mengubah kota Bandung bagi Kristus? Itu bergantung kepada apakah saudara memberitakan Injil atau tidak. Kalau saudara tidak percaya, Bapak Ibu yang masih produktif atau siapapun kita, ayah dan ibu, mulai hari ini jangan beritakan Injil atau jangan ngomong Injil, jangan ngomong soal rohani kepada anak-anakmu. Mereka mau bergaul, mereka mau buat apa saja, silakan saja. Mungkin kalau kita nasib baik, anak-anak yang ada di pangkuan kita hari ini, mereka akan seperti iman saudara. Tapi katakan kepada anakmu, jangan beritakan Injil kepada anakmu berikutnya. Saya jamin saudara, mungkin di generasi ketiga kita sudah lenyap. Atau generasi keempat kita sudah pasti lenyap. Itu yang diperlihatkan oleh sejarah hari ini. Gereja-gereja Tuhan di mana saja orang percaya pernah ada,
kemudian mereka berhenti sejarahnya, itu adalah karena mereka tidak memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil itu bukan sebuah propaganda, bukan sebuah bahasa fanatisme agama. Itu bukan sebuah tindakan atau gerakan yang kita lakukan karena kita mau cari teman saja, supaya kita nambah-nambah. Bukan, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, satu-satunya alasan Kristus atau Allah pencipta itu menjadikan manusia adalah karena Injil. Satu-satunya alasan bahwa dia menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah karena Injil. Apa Injil itu, saudara? Injil adalah berita keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Yesus Tuhan berkata dalam Injil Markus 8 ayat 36, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawa kamu? Saudara, Blaise Pascal itu adalah bapak matematika dunia, seorang filsuf juga. 1972 dia pernah berkata, 1772 dia pernah berkata begini, sesungguhnya di dalam kehidupan manusia ini ada sebuah lorong besar, lorong kebutuhan yang sangat besar, lebar dan dalam. Lorong itu bahkan tidak mempunyai dasar, sehingga kalau kamu bisa mengisi apa saja di dalamnya, lorong itu tetap kosong. Pascal berkata bahwa kalau kamu bisa mengkonversi semesta ini, semesta raya ini, saudara tahu luas semesta? Menurut para ahli, diameter semesta kita yang terekam oleh indera alat perekam adalah itu 95 triliun tahun cahaya. Satu tahun cahaya itu, saudara, 95 triliun kilometer. 95 triliun kilometer dikali 95 triliun tahun cahaya. Pascal berkata bahwa kalau kamu bisa ambil semesta itu, lalu kamu masukkan di dalam lorong kebutuhan hidupmu itu, lorong itu tetap kosong. Karena apa? Lorong itu, kata Pascal, hanya bisa diisi oleh penciptanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 1770 tahun sebelum Pascal. Ketika dia berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini? Kata dunia di situ, Bapak Ibu, adik-adik ya, adik-adik muda, itu bukan sebuah bahasa literal atau hurufiah yang menunjukkan dunia yang kita diami ini, yang hanya punya diameter kurang lebih 125 km. Bukan. Tapi kata itu diungkapkan dalam sebuah majas, sebuah ungkapan yang disebut dengan majas part protem pro parte, penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Jadi saudara, kata dunia di situ berbicara tentang apa saja yang terlihat, apa saja yang ada di dalam ruang dan waktu ini. Kalau kamu bisa mempunyai itu, Alkitab berkata itu tidak menolong kamu pada hari kematianmu. Itu tidak akan menolong kamu pada hari penghakiman. Karena Ibrani 9 ayat 27 berkata setiap orang ditetapkan hanya satu kali hidup, lalu dia mati, dan setelah itu dia menghadap tata pengadilan. Tidak ada seorang pun yang tidak berjalan kepada pengadilan Allah. Tapi kalau saudara bersama dengan Injil itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka saudara, tidak ada alasan bagi Allah untuk menghukum Anda. Karena di dalam Anda ada pencipta itu. Karena Alkitab berkata, dia adalah Allah. Amin. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kenapa jemaat Filipi ini menjadi pusat kesenangan Tuhan. Oleh karena mereka berorientasi kepada pekerjaan dan aktivitas yang paling esensial, yang paling inti dan paling pokok, yaitu berfokus kepada hadirnya kehidupan dalam setiap orang yang sudah mati. Karena Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, dulu sebelum percaya Yesus, kamu adalah mati. Kamu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dalam penyembahan-penyembahan kepada setan, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Jadi saudara, ada satu kebenaran bahwa setiap orang di sekitar kita ini, saudara, adalah orang yang sudah divonis Allah masuk ke dalam neraka. Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada nama anak Allah, dia sudah berada di bawah penghukuman. Jadi saudara tahu krusialitas Injil.
adalah untuk kehidupan seseorang berpindah dari neraka kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita mau menjadi jemaat yang menjadi pusat kesenangan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah bangun persekutuan kita, bangun gereja kita, bangun ibadah-ibadah dan penyembahan kita, bukan saja untuk berpengalaman dengan Kristus secara pribadi, bukan saja mengalami hadiratnya, mengalami kuasanya, mengalami berkatnya, lalu kita simpan di dalam diri kita dan keluarga kita sebagai kekayaan yang terpendam. Bukan. Alkitab berkata, mereka bersekutu untuk saling menajamkan satu dengan yang lain, untuk membangun sebuah optimalitas komunal, sebuah kemampuan yang penuh secara bersama-sama untuk memberitakan Injil. Pertanyaan kedua untuk pokok ini sebenarnya adalah, apakah tidak ada cara lain untuk kita berpindah daripada kehidupan yang kekal, binasa yang kekal itu kepada hidup yang kekal? Dengan lain perkataan, apa tidak ada jalan lain untuk kita ke sorga selain Yesus? Kenapa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa di dalam seluruh pernyataan Kristus, dia mengakui bahwa jalan keselamatan ke sorga itu hanya tertutup pada dirinya, di luarnya. Saudara, saya mau memberitahu kita bahwa itu adalah sebuah kebenaran oleh karena keadaan kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, adik-adik semua, coba kamu lihat diri kamu. Kamu lihat hidup kamu, lalu kamu bandingkan hidup kamu dengan apa saja yang ada di ruang hidup kamu. Benda apa saja, apakah itu batu mulia dan lain sebagainya, uangkah itu? Lalu saudara tanya, apa yang kira-kira seharga saudara? Apa yang sama dengan harga saudara? Kalau saudara belajar kajian ilmu pengetahuan, apakah itu etika, hukum, moral, dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang ditakar sebagai senilai dengan manusia. Karena manusia itu saudara memang diciptakan oleh Allah di dalam standar yang tidak ada duanya. Kalau saudara membaca kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, 5 hari dia menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini hanya dengan berfirman. Tapi saudara, pada hari yang ke-6 dia menciptakan manusia itu dan memperlihatkan kepada kita sebuah proses yang istimewa. Ayat yang ke-26-27 pasal 1 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu sebabnya saudara, dia rela membungkukkan badannya. Dia membungkukkan manusia, penulis Alkitab memakai sebuah bahasa antropologi atau bahasa manusia untuk menggambarkan gerakan kasih karunia Allah. Dia yang maha tinggi itu kemudian mengambil tanah itu lalu membentuknya, Kejadian 2 ayat yang ke-7, lalu menghembuskan gambar dan rupa Allah itu ke dalamnya. Artinya saudara, saya dan saudara berada pada strata nilai yang melampaui segala makhluk dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara, pemazmur dalam pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6 berkata, ketika aku memandang langit buatanmu, ketika aku memandang cakrawala besar ini, Daud berkata bahwa siapakah anak manusia itu sehingga engkau mengindahkannya, sehingga engkau memuliakannya. Siapakah anak manusia itu sehingga engkau membuat dia hampir sama seperti Allah, dan engkau menundukkan segala ciptaan di bawah kakinya. Saudara tahu kenapa? Karena saya dan saudara adalah representasi. Karena saya dan saudara adalah wakil Allah. Kita adalah copy pastenya Tuhan. Kalau saudara mau lihat Allah, kualitas Allah dan struktur diri Allah itu ada pada saya dan saudara. Satu-satunya makhluk yang diciptakan atau ada dalam semesta ini dengan punya otak, punya rasa, dan punya kehendak, yang mengubah tanah liat menjadi bangunan seperti ini. Ya, yang mengubah, menyaring unsur-unsur logam besi di sini nih dari kumpulan tanah yang kita tidak tahu bentuknya.
mengubah fungsi semua alat ini saudara. Dapat menjadi seperti ini hanya manusia. Di luar manusia tidak ada yang buat begini. Apakah saudara pernah masuk dalam hutan, kemudian saudara lihat kampung monyet? Kampung binatang apa saja, mereka punya sekolah dan mereka punya universitas begitu? Nggak pernah kan? Yang ada cuma manusia, karena manusia itu diciptakan menurut struktur dan susunan diri Allah. Dia punya intelektualitas, dia punya rasa, dan dia punya kemampuan kreasi. Tapi saudara tahu, kemuliaan yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada manusia pada Kejadian 1 ayat 22, 27, 26 itu, dan demi 26 dan 27 itu dikatakan oleh Alkitab telah hilang. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara begini maksud ayat itu. Kalau kita ini mau kembali kepada Allah, sederhana aja. Kita pakai kemuliaan Allah, lalu kita bisa datang kepada Dia. Tapi saudara, kemuliaan Allah itu sudah hilang. Hilang oleh karena apa? Kejadian pasal 2 ayat 18, ayat 17 berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Lalu mereka dua melanggar peraturan itu dan memakannya dalam ayat yang ke-6 pasal 3 Kejadian, lalu terjadilah mereka telanjang. Artinya kehilangan kemuliaan Allah itu adalah karena mereka melawan hukum Allah. Gitu. Jadi kalau kita mau mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu, harus Anda bisa berbuat sesuatu berdasarkan standar hukum Allah untuk mengembalikan nilai kemuliaan itu. Tapi pertanyaan saya, kira-kira apa yang saudara bisa dapatkan dari kehidupan kita, menggali potensi diri kita yang berdosa ini, atau yang saudara dapatkan di luar diri kita sebagai senilai dengan kemuliaan Allah? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia? Apa itu sebabnya saudara Pascal berkata, meskipun kamu mempunyai semesta ini secara privat, secara pribadi, lalu kamu menggunakan itu untuk keselamatan kamu di depan pengadilan Tuhan, tidak laku. Jadi saudara, Kristus saja yang bisa membayar itu. Karena Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang ada ini ada. Artinya saudara, Yesus Nazaret yang kita tahu tanggal lahirnya, ada sejarah hidupnya sampai di Kalvari itu adalah Allah. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaan saya adalah, apa pentingnya Allah menjadi manusia? Pentingnya adalah untuk memulihkan hukum Allah yang tadi dilanggar oleh Adam dan Hawa itu. Kalau kamu memakan buah itu, kamu pasti mati. Artinya saudara, harus ada kematian sebagai harga penebusan kita. Tapi kematian itu adalah kematian yang harus memadai sesuai dengan harga hidup kita. Yang hilang dari hidup kita adalah kemuliaan Allah. Jadi orang yang mati menggantikan kita itu harus berstandar Allah. Itu sebabnya saudara, juru selamat itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada oknum di dalam semesta raya ini. Sudah 7 miliar penduduk dunia yang hidup hari ini. Ditambah dengan orang-orang sampai dari zaman Adam, tidak ada satu orang pun yang dicatat oleh sejarah sebagai Allah dan sekaligus manusia, kecuali Yesus Nazaret. Jadi saudara, korban Kalvarinya di kayu salib adalah sebuah korban yang memadai untuk menebus saya dan saudara, dapat mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang dari hidup kita. Oleh karena tubuh dan darah yang Dia korbankan di Kalvari itu adalah tubuh dan darah Allah yang sama dengan harga kemuliaan kita. Amin. Itu sebabnya saudara, Injil harus diberitakan. Karena di luar kekristenan, di luar pernyataan Alkitab, tidak ada satupun hukum penebusan yang memadai sesuai dengan harga manusia. Penebusan yang sesuai, yang memenuhi standar, yang membayar harga setimpal dan cakap membangkitkan kita ke dalam kehidupan kembali itu hanya penebusan oleh kematian Kristus. Di luar itu tidak ada.
Itu sebabnya saudara, kenapa Allah begitu bersukacita atas jemaat ini, atas orang Filipi ini. Karena mereka bukan saja mengasihi sesama, tetapi mereka menghormati Allah yang telah menjadikan dirinya hamba untuk keselamatan setiap kita. Kalau keluarga Anda ingin hebat, jadikan kekristenan atau Kristus Tuhan itu sebagai yang terpenting dalam hidup saudara. Ada seorang muda umur 18 tahun. Dia menikah dengan seorang gadis yang berumur 16 tahun pada tanggal 14 Juli 1984 di Amerika. Mereka dua menikah karena latar belakang mereka dua masing-masing berbeda. Lalu mereka menikah di usia yang sangat muda. Kedua orang tua mereka tidak memberi mereka pendukungan yang penuh. Ayah sang wanita itu memberi mereka sebuah tempat tinggal dari garasi mobil berukuran 4 kali 6 meter. Saudara, mereka dua membangun rumah tangga mereka dari keadaan seperti itu. Sampai pada tahun 1997 dia menulis sebuah buku. Judul buku itu adalah Dari 2 Menjadi 20. Karena kedua orang itu dikaruniai Tuhan 18 orang anak. Tahun 2021 tahun 2001, 4 tahun setelah mereka menulis buku itu, Tuhan memberi mereka anak lagi 3. Jadi total anaknya 21 orang. Saudara, keluarga ini adalah sebuah keluarga yang luar biasa oleh karena setiap bulan uang makan mereka itu lebih dari 43 juta. Hanya uang makan. Itu di luar uang kesehatan, uang sekolah dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, hanya uang makan segitu. Tapi saudara, Bapak ini dia adalah seorang anggota Senat. Kemudian dari titik itu dia berangkat menjadi anggota Senat Amerika seumur hidup. Karena dia punya reputasi di tingkat negara bagian yang luar biasa, kemudian dia menjadi anggota di DPR pusat, itu ditetapkan seumur hidup. Mereka mempunyai 158 cabang dealer mobil di 50 negara bagian Amerika Serikat. Pendapatan mereka setiap bulan itu saudara melampaui lebih dari 25 miliar setiap bulan. Miliar US dollar setiap bulan. Artinya saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa mereka berangkat dari ketiadaan pendukungan, berangkat dari sebuah ruangan kosong garasi ukuran 4 kali 6 meter, berangkat dengan berbagai macam kesulitan yang lain mencapai keadaan tinggi itu. Lalu orang menulis, buku itu saudara dia tulis bukan karena dia penulis. Tapi buku itu dia tulis untuk menjawab setiap orang yang ketemu mereka kalau di mall, ketemu mereka di pantai, ketemu dimanapun. Ini anak kamu sejumlah ini bagaimana kamu mendidik mereka? Kenapa bisa sebanyak ini? Ada banyak pertanyaan yang begitu saudara. Mereka dua capek menjawabnya. Sehingga saudara suami istri ini menulis buku itu. Saudara, ketika orang bertanya bagaimana Anda bisa berangkat dari titik nadir yang nyaris mati itu. Kemudian mencapai kebesaran yang tidak dapat dicapai banyak orang. James Ducard dan Michelle menjawab, setiap hari aku memastikan bahwa setiap anggota keluargaku hidup dan memiliki Kristus Yesus Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya Yesus, Anda bisa mendapatkan segala-galanya. Kalau saudara punya Yesus Tuhan, Anda bisa mengubah dunia yang terkutuk ini, Kejadian 3:17 menjadi sorga Anda. Jangan saudara berpikir dengan saudara memiliki segala sesuatu lalu saudara bisa menghidupkan hidup Anda di dalam dunia ini. Dengar baik-baik. Eden adalah ciptaan Allah yang sempurna untuk menjadikan Adam hidup sejahtera. Tapi saudara tahu, tanpa Yesus dia mati di dalam kekayaannya. Saudara tahu Lot? Dalam Kejadian pasal 15 dikatakan dia memandang dataran Yordan. Di situ dikatakan itu penuh dengan air. Taman buatan Allah. Tapi saudara tahu, kematian dia peroleh di situ. Karena apa? Tidak ada Allah dalam hidupnya. Saudara tahu Salomo? Dengan segala hikmatnya,
Dia tinggal hanya duduk di istana dan tahta yang disiapkan secara sempurna oleh ayahnya. Tapi dia berhenti di mana? Berhenti di titik fluktuasi terendah. Karena apa? Tanpa Kristus. Saudara, kita hanya bisa menghidupkan hidup kita. Kita bisa menghidupkan keluarga kita. Kita bisa menghidupkan masyarakat kita. Kalau kita berpaut kepada pencipta kita. Yesus Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal di dalam aku. Ayat 4 dan ayat 5 dia berkata. Kamu akan berbuah. Bahkan berbuah lebat. Tapi dengar baik-baik dalam ayat yang ke-6 dia berkata. Jika engkau tinggal di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan itu sama seperti ranting yang dipotong. Yang sebentar layu kering dikumpul dan dibakar. Saudara, ayat 6 itu enggak bicara tentang kalau saudara buruk hidupnya saudara dibuang ke neraka. Enggak, saudara baca baik-baik itu. Itu berbicara dalam konteks bagaimana kita berhasil berbuah di dalam kehidupan Kristen. Karena dalam ayat yang ketiga dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah dibersihkan. Kamu adalah anakku. Kamu adalah ahli warisku. Itu nggak bicara kamu dibuang ke neraka. Tetapi saudara, Yesus sedang berbicara tentang kepastian hidup. Kalau Anda di luar Yesus, Anda tidak berjalan bersama-sama dengan ketentuannya, Anda pasti gagal. Anda pasti mati tragis. Itu maksudnya. Jadi saudara, menjadi seorang pribadi dan yang merambat kemudian kepada keluarga dan umat Tuhan yang menjadi kesukaan bagi Tuhan adalah ketika ia mengorientasikan, mengarahkan hidupnya kepada juru selamat yang bernama Yesus itu. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam memajukan berita Injil mulai dari hari pertama sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saya minta 5 menit. Ini sudah 41 menit. Gak apa-apa ya Pak ya. 1 poin lagi. Sebenarnya ada 3 poin. Anak-anak saya menjuluki saya ini pendeta pendekar. Pendeta pendek dan mekar. Tapi dengan khotbah yang panjang. Ya. Ini baru 1 ayat sudah 45 menit, itu pun terburu-buru ya. Saya tambah 1 ayat lagi itu bisa berarti 80 menit, tapi saya mau minta 5 sampai 10 menit saja. Saudara perhatikan ayat yang ke-7, ada satu frase yang menarik sekali di situ, ayat yang ke-7 ya. Saya perhatikan di situ. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Perhatikan kalimat berikut. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku dan seterusnya. Saudara, yang saudara garis bawahi adalah kamu semua turut mengambil bagian. Jadi kalau saudara membaca ayat 7 itu, Tuhan memberi kasih karunia kepada Paulus. Lalu mereka semua tanpa kecuali, tua muda, laki perempuan, orang tua maupun orang muda, kata kamu semua itu berkata bahwa seluruh jemaat Filipi masuk di dalam kasih karunia yang diberikan kepada Paulus itu. Nah, PB menggunakan kata itu secara jamak pengertian. Yang pertama adalah sering dipakai, kata kasih karunia itu, sering dipakai untuk menjelaskan sifat keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita. Bahwa hanya Allah yang mengerjakannya. Dialah yang mati, dialah yang menebus, dia yang menguduskan kita dan seterusnya. Semua keselamatan kita ini hasil kerja Kristus Tuhan. Kita hanya tinggal menerima saja. Amin. Yang kedua saudara, kasih karunia itu seringkali juga dipakai untuk menjelaskan sifat pendampingan Kristus. Atau Allah dalam kehidupan kekristenan kita. Ada satu bagian yang sangat menarik sehubungan dengan Paulus itu adalah apa yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 dan seterusnya itu saudara, Paulus itu dikatakan dia ada duri di dalam dagingnya. Itu adalah utusan iblis yang menggocok dia. Paulus ini adalah seorang pendoa yang sangat hebat. Dia sapu tangannya itu menyembuhkan orang. Sapu tangannya kalau diletakkan di atas orang yang kerasukan setan itu sembuh saudara. Kisah Rasul pasal 19 ayat 21.
Artinya saudara, dia ini orang yang luar biasa. Waktu dia berdoa dalam keterangan 2 Korintus pasal yang ke-12 itu, Tuhan mengangkat dia. Sampai di mana? Sampai di lantai 3 sorga. Face to face dengan Kristus. Lalu tawar menawar. Lalu dia berkata, Tuhan bisa enggak Tuhan sembuhkan saya? Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa cukuplah kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Karena di dalam kelemahanku, dalam kelemahan kekuatanku akan nyata. Artinya saudara, kasih karunia seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan kehadiran Allah dan kehadiran kuasanya dalam hidup kita. Meskipun kita lemah, meskipun kita menderita, tapi kita cakap menjalani kehidupan ini. Saudara perhatikan Paulus seperti separuh dari PB ini dia yang tulis. John MacArthur berkata bahwa 2/3 dunia yang dihuni manusia pada zamannya dimenangkan oleh Paulus. Kalau itu dibayangkan dengan panjang Pulau Jawa, saudara, dia sudah bolak-balik jalan Pulau Jawa, timur dan barat ini 42 kali. Karena menurut John MacArthur, dia sudah berjalan memberitakan Injil itu sejauh 4.200 mil jauhnya. Jadi saudara, orangnya luar biasa meskipun dia sakit. Kenapa dia kuat? Karena ada kasih karunia. Gitu. Nah yang terakhir itu adalah, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, seringkali itu dipakai oleh Tuhan tentang kesempatan yang diberikan Tuhan untuk ada di dalam pelayanan. Jadi saya ada di sini ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya memiliki kecakapan yang melampaui siapapun, bukan. Pak Gembala juga sama, kita semua yang ada di sini, kalau saudara bisa buat sesuatu dalam hidup saudara, itu bukan karena saudara, tapi Allah mendampingi saudara untuk berada dalam sebuah fungsi kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jadi saudara, kalau saudara melihat ayat ini, ayat 7 ini, kira-kira mana yang cocok tentang keselamatan, kehadiran Allah di dalam kehidupan, atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Tuhan di Filipi. Nah kalau saudara lihat rangkai kalimatnya itu, kamu semua ada di dalam kasih karunia yang diberikan Allah kepadaku mulai saat aku dipenjarakan mulai dari aku memberitakan Injil sampai aku dipenjarakan. Nampaknya yang dimaksudkan di situ adalah semua jemaat ini terlibat di dalam pelayanan yang sama seperti Paulus lakukan. Artinya singkatnya adalah tidak ada seorang anggota jemaat di Filipi ini yang nganggur. Yang cuma datang ke gereja, dia memuji Tuhan untuk dirinya sendiri, lalu dia menerima pelayanan gembala, menerima pelayanan orang lain yang ada di sekitarnya, lalu dia pulang. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya menjadi subjek di dalam persekutuan mereka. Kalau saudara lihat ayat yang kelima tadi, mereka bersekutu bersama untuk pergi memberitakan Injil bersama-sama. Gitu. Mereka mengumpulkan uang, ya dalam pasal 4, itu mereka kumpul uang sama-sama, kirim lewat Epaphroditus untuk Paulus. Artinya saudara, seluruh jemaat ini terlibat di dalam pelayanan. Saya berkata kepada umat Tuhan yang saya layani di Jogja, saya berkata kepada mereka, Allah melarang Anda berdiri di luar pagar pengabdian Kristen. Karena untuk sikap Anda yang berdiri di sana itu saudara, ayat 26 Matius 25 akan menjadi bagian Anda, sebuah penghukuman di sorga dengan tiada apresiasi. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya, Allah tidak menghendaki Anda dipermalukan di sorga karena pilihan Anda sendiri. Dia mau supaya setiap kita menjadi subjek kebaikan di dalam persekutuan. Apa yang Anda bisa? Saudara, untuk gedung ini saudara, ini tidak bisa digarap oleh satu orang. Minimal ada seorang ahli sound, ahli kebersihan dan lain sebagainya untuk mengaturnya. Lantai kita ini tidak bisa dikerjakan oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala sendiri. Perlu seseorang atau 2-3 orang yang melakukannya. Kalau lampu ini bermasalah, perlu bukan Pak Gembala yang punya keahlian itu. Ada orang yang cakap melakukan hal itu. Atau apa saja, saudara perhatikan dan saudara inventarisir. Daftar. Berapa jumlah kepentingan dalam gedung ini? Berapa hal yang harus ditangani? Artinya saudara, setiap kita adalah penting di dalam komunitas ini. Tapi persoalannya adalah menurut survei. Menurut survei, dalam sebuah gereja hari ini saudara, paling tinggi yang terlibat itu adalah 13%. Lalu 87% kemana? Jadi beban. Jadi tukang kritik. Dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata di sini,
Mereka menjadi pusat kesenangan Tuhan dan berada di hati Paulus dan berada di dalam hati Allah karena tidak ada seorang pun yang tidak melayani. 1997, kami didatangkan oleh kampus kami seorang dosen dari Dallas Theological Seminary. Namanya Ramesh Richard. Dia orang India dengan kecerdasan yang luar biasa. Umurnya waktu mengajar kami itu baru 34 tahun. Tapi dia seorang profesor dengan 3 gelar PhD. PhD pertama itu dia dapatkan pada umur 21 tahun. Dia seorang yang sangat rendah hati. Ya. Dia mengajar kami untuk beberapa mata kuliah. Nah saudara, waktu dia mengajar expository preaching, dia memberikan sebuah cerita. Ceritanya adalah dia pulang ke negerinya di India, di kota Kalkuta. Pulang, lalu di sana itu dibangun sebuah gedung. Itu adalah gedung peribadatan umat Hindu. Gedung itu gedung raksasa dengan ditopang oleh 48 pilar yang setiap pilarnya itu berdiameter 1,5 meter. Jadi itu berapa kali pilar kita ini? Kalau dia 1,5 meter, mungkin pilar ini diameternya sekitar 30 atau 40 cm. Saudara bayangkan 1,5 meter pilarnya itu. Dia punya diameter 48 pilar. Panjangnya saudara, tinggi pilarnya itu adalah 150 meter. Tinggi setiap pilar. Dia berkata bahwa setiap pilar itu ditutup dengan emas murni. Gambaran oleh Ramesh Richard itu adalah gambaran bagaimana setiap ornamen di dalam gedung itu adalah bahan-bahan dan batu-batu terpilih. Obsesi mereka adalah membangun rumah peribadatan Hindu itu sebagai yang termegah di dalam dunia. Mereka berkata bahwa sekiranya 7 keajaiban dunia itu diakumulasi. Akumulasi dari 7 keajaiban dunia masih di bawah gedung itu. Yang menarik adalah dari cerita itu ketika Ramesh Richard sedang mengelilingi proyek itu, dia bertemu dengan seorang bapak tua. Dia sedang memahat sebuah benda seukuran kurang lebih batu ini. Dia memahatnya dengan hati-hati, memolesnya demikian rupa. Itu adalah sebuah batu mulia. Lalu Ramesh Richard datang kepadanya, "Pak, permisi, saya mau tanya sesuatu. Bapak sedang kerjakan apa?" Bapak itu tanpa menoleh kepada Ramesh Richard, dia berkata, "Saya sedang membangun gedung raksasa itu." "Oh bukan Pak, yang saya maksudkan yang di tangan Bapak itu, Bapak sedang bangun apa? Buat apa?" Bapak itu balas lagi Ramesh Richard, dia berkata, "Saya sedang membangun gedung raksasa itu." Saudara, karena Ramesh Richard ini profesor dengan 3 gelar PhD, merasa bahwa pertanyaannya itu terlalu tinggi, akhirnya dia jongkok supaya dia sama tinggi dengan bapak tua itu. Lalu dia sambil berbicara, dia ambil benda yang di tangan bapak tua itu. Yang saya maksudkan, Pak, Bapak sedang mengerjakan apa ini? Bapak itu berdiri dengan wajah merah dan dia menatap Ramesh Richard dan berkata, "Apakah Anda tidak cukup baik pendengaran Anda? Saya sudah berkata 2 kali sebelumnya bahwa saya sedang membangun gedung raksasa itu." Ramesh Richard berkata bahwa ini orang tidak genap. Kalau kami di Jogja bilang kentir. Lalu dia pergi. Tapi dalam mobil saudara, waktu dia pulang ke hotel, pikirannya itu memikirkan apa yang dijawab oleh bapak tua tadi itu, yang tidak berpendidikan itu, yang lusuh itu. Waktu dia memikirkan itu saudara, dia akhir berkata, "Wah, sekiranya semua anggota tubuh Kristus memiliki filosofi hidup, memiliki filosofi kerja, memiliki motif pelayanan yang sama seperti orang tua ini, maka sebentar saja kita akan melihat dunia ini dibangun dalam kemegahan dan kemuliaan tubuh Kristus." Mengapa? Karena Bapak ini, meskipun dia sedang mengerjakan batu kecil itu, dia sedang memikirkan keagungan sempurna gedung itu. Yang mana keagungan sempurna itu tidak mungkin dicapai kalau bagian yang ada di tangannya itu tidak melekat pada gedung itu. Saudara, coba saudara lihat lantai Anda. Ini yang dimaksudkan oleh bapak tua itu. Kalau setiap potongan keramik itu adalah diri Anda, tanggung jawab Anda. Kalau misalnya satu keramik itu tidak terpasang di situ, saudara lihat kira-kira lantai kita bagaimana. Kalau 2 potong keramik tidak terpasang di situ, kira-kira bagaimana rupanya.
Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 6? Bagaimana kalau 87% tidak terpasang? Saudara bisa lihat kebobrokan, keburukan, ketidakindahan pada bangunan ini. Itu yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Bahwa setiap kita adalah berlian kemuliaan Allah di dalam bangun tubuh Kristus. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga. Karena setiap kita adalah intan permata di tangan pencipta kita. Amin. Pertanyaan saya adalah, di mana hatimu hari ini? Di mana tanganmu untuk gereja ini? Di mana doamu untuk gereja ini? Di mana tenagamu? Di mana uangmu untuk gereja ini? Saudara, setiap kita yang ada di sini harus memastikan bahwa Anda sedang menggarap sebuah batu dengan target untuk dilekatkan pada bangun kerajaan Allah ini. Untuk menjadi bagian Anda dan sekaligus membangun kemuliaan sempurna tubuh Kristus. Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ayat 24 berkata, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang telah ditetapkan sebagai upah bagimu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Mungkin waktu kita menginvestasikan hidup kita dalam kebersamaan, ada orang yang tidak mengapresiasi Anda. Ada orang yang tidak menghargai pekerjaan Anda. Tidak usah pusing dengan itu. Karena kehambaan kita dalam panggilan kekristenan kita adalah kehambaan yang mengikat kita langsung kepada Kristus. Kristus bertanggung jawab membalasnya. Amin. Karena itu saudara, setiap kita pastikan Anda sedang berada dalam kegerakan mencari kesenangan Tuhan. Menjadi target Tuhan dalam hidup saudara. Menjadi orang yang menjadi pusat kesenangan Tuhan. Apa rahasianya? Yang pertama, bangun persekutuan kita, bangun hidup kita di dalam semangat memberitakan Injil. Dan yang kedua, bangun kehidupan kita di dalam dinamika yang otentik, yang nyata bahwa Anda adalah pelaku pelayanan di dalam gereja ini. Amin. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Rehabeam yang sudah diantar juga oleh Bapak Pendeta Opir. Boleh tiba di rumah Tuhan di tempat ini dan melayani kita semua pada pagi hari ini. Tuhan pakai hambanya menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Kau pakai, ya Tuhan, anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan akan ibadah kami di tempat ini secara onsite. Bapa, kiranya kami semua ya Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, untuk kami selalu mau dengan semangat memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, menyaksikan apa yang firman Tuhan katakan, supaya kami boleh menjadi kesenangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapa kiranya sempurnakan setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu Bapa, berkati semua ya Tuhan, saudara kami yang sudah melayani, terlebih juga Pendeta Rehabeam ya Tuhan yang boleh melayani kami semua pada pagi hari ini. Tuhan pakai, berikan kesehatan dan kekuatan, baik sebagai dosen ya Tuhan dari perguruan tinggi dan juga sebagai gembala sidang. Tuhan memakainya selalu menjadi kemuliaan dan kebesaran namamu. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan juga memberkati kehidupan kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam perdagangan, anak cucu kami juga, baik yang masih menuntut ilmu maupun yang sudah meniti karir. Tuhan memberkati kehidupan mereka sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Saat ini Tuhan juga memberkati Bapak Presiden Jokowi, ya Tuhan, dengan staf kementeriannya untuk mengatasi negara ini, ya Tuhan. Dari segala masalah yang terjadi, Bapak, kiranya Engkau saja yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sidang Tuhan sebentar juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Dan juga ibadah anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai guru yang akan melayani guru sekolah minggu, ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu, ya Tuhan, cucu-cucu kami, ya Tuhan, boleh lebih mengerti lagi akan pengenalan akan Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.